pernah bisa menyelesaikan lawatan tanpa Roh Kudus. Tanpa kita bekerja sama dengan Roh-Nya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat setiap kita mampu, saudara. Kita akan masuki gerbang Roh Kudus siang hari ini. Saudara dan saya bukan hanya berbicara pribadimu, tetapi di dalam hidupmu ada bangsa demi bangsa, ada kota demi kota. Amin. Tuhan itu begitu merindukan, saudara, dari generasi sampai generasi. Hati Tuhan tetap sama. Tuhan rindu untuk berjalan dengan setiap kita secara pribadi. Tuhan merindukan yang namanya menyatakan pribadinya dalam setiap hidup kita. Bukan hanya saat kebaktian, bukan hanya saat pelayanan, tetapi setiap waktu. Amin, saudara. Inilah masanya, waktunya untuk kita sungguh-sungguh lebih lagi untuk mengenal pribadinya. Saya beberapa 2 minggu ini, saudara, 2 minggu ini saya nggak ngerti ya, saudara. Setiap kali setiap waktu lah saya berjalan atau saya mengerjakan sesuatu ya, Tuhan itu seperti mengingatkan satu kata dari Pak Yusak, gelinding wae. Saya tanya, Tuhan maksudnya gimana gelinding wae? Banyak orang mungkin berpikir, saudara, gelinding wae itu ya udah ikut aja, mau bagaimana yang terjadi. Tapi sebenarnya kata ini yang Tuhan jelaskan itu benar-benar bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus, saudara. Bagaimana kita meraba hatinya dan sungguh-sungguh kita mau berjalan dengan Roh-Nya. Dan saya percaya Roh Kudus diberikan kepada setiap kita karena Tuhan itu mencintai kita. Amin. Alkitab berkata Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu, saudara. Tetapi Tuhan memberikan seorang penolong buat saudara dan saya. Amin. Apapun yang saudara dan saya rindukan, yang sedang hadapi apapun, ada seorang penolong buat setiap kita. Ada Roh Kudusnya. Dan itulah tanda tanggung jawab Tuhan juga buat hidup kita, saudara. Kita gak pernah dibiarkan yatim piatu, tapi ada Roh Kudus yang senantiasa mau menuntun, menolong, melakukan segala sesuatunya yang ilahi. Amin, saudara. Nah, tapi seringkali sangat banyak penghalang untuk kita bisa mengerti hati Tuhan, mengerti Roh Kudus. Seringkali kita sulit untuk berjalan dengan Dia. Kenapa? Karena sangat banyak hal yang harus kita potong, saudara, dalam hidup kita. Saya minta slide yang pertama. Di Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Untuk kita berjalan dengan Roh Kudus, saudara, seberapa saudara dan saya punya yang namanya kehausan ya, haus untuk mengenal pribadinya yang ajaib, haus untuk mendengarkan suaranya, haus sungguh-sungguh untuk hati ke hati, heart to heart. Amin, saudara. Maka sebegitulah, seberapa saudara dan saya haus, sebegitulah Roh Kudus akan bekerja dan bergerak melalui hidup kita. Dan bahkan akan menjadi mata air. Mata air itu, saudara, tidak akan pernah berhenti. Amin, akan terus membual-bual. Seberapa saudara dan saya rindu Roh Kudus itu membual-bual dalam seluruh hidup kita. Terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara bayangkan, sampai kepada hidup yang kekal. Gak pernah berhenti, saudara. Begitu ajaibnya pribadi Tuhan, Roh Kudus yang diberikan buat hidup kita. Untuk kita sungguh-sungguh mau tinggal, saudara. Saudara ingat suatu peristiwa di mana
Yeskiel melihat ada aliran sungai yang masuk ke dalam bait suci. Dan aliran sungai itu sampai pada batas mata kaki, kemudian sampai dengkul dan seterusnya. Seberapa saudara dan saya sungguh-sungguh merindukan, menginginkan pribadinya itu, saudara. Apakah hanya dia diperbolehkan menguasai sebagian ya kecil? Oke, urusan pelayanan saya serahkan kepada Roh Kudus dan bekerja bergerak dengan Roh Kudus. Tapi untuk urusan uang, sorry ya, saya yang masih harus menghandle sendiri. Atau mungkin kalau urusan misalnya ya doa, oke kita bergerak dengan Roh Kudus. Tetapi kalau udah urusan tender dan sebagainya, itu urusan pribadi saya. Mau gak kita belajar, saudara? Karena Tuhan itu sungguh-sungguh merindukan sepenuhnya. Amin, saudara. Sepenuhnya kita dimiliki Tuhan. Dan kita memiliki Tuhan sepenuhnya, gak ada sisa-sisa, saudara. Kita mau belajar, amin, saudara. Yang pertama, untuk bergerak dengan Roh Kudus dan sungguh-sungguh Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Sampai kepada kekekalan, saudara. Sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan. Yang kedua, kita mau sama-sama samakan gelombang dan geloranya. Amin. Ya, tadi sudah banyak berbicara tentang gelombang, saudara. Roh Kudus bermanifestasi seperti air. Itu berbicara juga gelombang. Roh Kudus bermanifestasi seperti angin. Itu juga berbicara tentang gelombang. Roh Kudus bermanifestasi seperti api, itu juga berbicara tentang gelombang. Seberapa saudara dan saya mau masuk di dalam gelombang itu, mau masuk di dalam geloranya. Saudara, Roh Kudus itu sangat real ya. Beberapa hari ini setiap kali saudara saya cuman merem dan Roh Kudus bicara seperti itu. Ya, aku rindu engkau. Itu langsung, saudara. Kadang-kadang saya merasakan panas di badan. Ada api Tuhan. Kadang-kadang saya merasa ada sampai ke titik air itu memercik, saudara. Percikan. Walaupun tidak terlalu banyak ya. Ada tetesan-tetesan. Bahkan waktu saat saya di motor, saudara. Sedang ini terus saya panggil Roh Kudus. Itu tiba-tiba hujan ya, hujan. Padahal gak hujan, saudara. Betul ya Bu ya. Saya beberapa kali alami itu, saudara ya. Sampai benar-benar itu. Terus kemudian berapa hari yang lalu juga saya sedang doa, saudara. Tiba-tiba itu gak ada kipas angin, gak ada AC, saudara. Saya lagi di Kalimantan. Tiba-tiba itu seperti angin, wes, ngalir, saudara. Itu manifestasinya sampai di physically kita. Amin. Itu dia mau menyatakan, saya hadir loh nak. Aku ada bersama dengan engkau. Ayo kita sama-sama ya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa buat hidupmu, buat bangsa ini, buat bangsa-bangsa, saudara. Amin. Nah, seringkali saudara banyak hal yang menghalangi untuk kita ini berjalan dengan Roh Kudus itu apa? Tadi lagu awal berkata, hancurkan hatiku, ya kan, saudara? Jiwa kita ini loh yang seringkali menjadi penghalang. Seberapa saudara dan saya bisa meringankan tubuh, saudara? Ilmu meringankan tubuh. Kalau kayak orang Cina, saudara, ilmu ginkang namanya. Saudara tahu kalau yang suka nonton silat, itu ada ilmu ginkang, saudara. Meringankan tubuh, mereka bisa terbang. Seberapa saudara dan saya ini penuh dengan apa? Penuh dengan yang ilahi, kerinduan hati Tuhan, atau yang dunia ini tawarkan. Maka kalau kita ini penuh dengan apa yang dunia ini tawarkan, maka daya gravitasi bumi, daya tarik bumi itu akan membuat kita tetap di bawah, saudara. Gak akan bisa terbang dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau membereskan, ya. Semua keinginan daging akan membawa kepada kebinasaan, Alkitab berkata. Tetapi keinginan roh akan membawa kepada kehidupan.
Mari kita sama-sama saudara, ini waktunya kita sungguh-sungguh merindukan lebih lagi dan mau berjalan, mau saudara dibawa Tuhan, hati Tuhan dari generasi kepada generasi, dari masa awal sampai hari ini. Tuhan itu dari sejak Adam memberikan buat Adam, dan sampai hari ini saudara, buat setiap kita dia memberikan rohnya. Amin. Sampai sungguh-sungguh itu menjadi menyatu dengan kita. Seberapa saudara dan saya punya yang namanya rindu untuk mengosongkan diri. Alkitab berkata di Filipi 2 ayat 7 sampai 9, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat hidup kita. Tuhan Yesus rela saudara mengosongkan dirinya. Ya, Filipi 2 ayat 7 sampai 9 berkata, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kita tahu Tuhan ditinggikan karena apa? Karena ada kerendahan hati. Orang yang sungguh-sungguh saudara mau dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus, yaitu orang-orang yang punya hati yang mau merendah. Air itu akan mengalir dari tempat tinggi ke bawah saudara, gak pernah naik ke atas kecuali pakai pompa. Tapi waktu saat kita punya hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, aku rindu Engkau. Tadi pagi saya doa saudara, dan saya gak ngerti ya apa yang saya tuh lagi gak mikir-mikirin sesuatu yang lucu saudara ya. Kalau lagi doa kan kita serius, bener gak? Gak ada kan doa sembari mikirin yang lucu-lucu gitu kan, gak ada ya. Tapi waktu saat saya pagi tadi saya doa, saya datang sama Tuhan. Saya doa, saya nyembah saudara. Tiba-tiba itu saya bisa ketawa. Saya cuma ngomongin Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Tapi gak bisa berhenti saudara ketawa. Saya cuma satu kata aja, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Tapi itu holy laughter terjadi saudara. Dan itu memberikan kelegaan, kelepasan. Amin. Saudara, nanti kita akan saudara mendapat minyak. Di tangan saudara ada minyak, mungkin ada yang tidak dapat, bisa berbagi dengan temannya saudara. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Satu, saudara sungguh-sungguh rindukan manifestasi Roh Kudus itu. Ingat, saudara masuk gerbang Roh Kudus bukan buat saudara sendiri, tapi saudara membawa kota demi kotamu. Saudara membawa bangsa demi bangsa yang pernah mungkin saudara pergi. Amin. Ini waktunya untuk setiap kita menyerahkan hidup kita saudara total. Ayo Roh Kudus berjalan bersama denganku. Mungkin kita gak akan pernah lagi punya saudara yang namanya kita mau belajar menyelaraskan dengan gelombang dan geloranya. Mungkin kita gak akan pernah punya yang namanya, maaf kata seperti yang tadi dikatakan ya, menginginkan mungkin waktu libur contohnya saudara. Kemarin saya lagi fokus saudara mempersiapkan satu negara yang akan mau pergi. Tiba-tiba dapat informasi dari teman-teman di Nepal saudara. Ini Nepal lagi rusuh, waduh ya kan. Terus saya juga dikontak sama ibu, ayo ini harus beresin Belial semuanya. Wah saya bilang, saya kerahkan semua saudara, pasukan, kontak semua, ayo doa. Saya gak peduli jam berapa, pokoknya saya minta semua hamba-hamba Tuhan itu yang sudah di dalam grup itu untuk doa sama-sama. Dan puji Tuhan saudara, cuman sekitar 2-3 hari semuanya reda. Dan Nepal sudah punya presiden yang baru. Dan memang waktu saat saya pernah pergi ke Nepal bulan Maret lalu saudara, kita berdoa untuk minta presidennya itu dilengser. Kenapa? Karena dia dari partai komunis yang pertama. Yang kedua, dia sudah 4 periode saudara. Dan tidak membawa perubahan apa-apa buat bangsa ini. Jadi saat itu kita minta untuk stop, selesai ya. Dan terjadi saudara sekian bulan berikutnya. Dan kita gak akan pernah punya waktu-waktu saudara yang mungkin kita bisa leha-leha dan sebagainya. Saat kita sudah mulai berjalan dengan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus akan berkata A, berkata B. Dan setiap kita harus ready masuk di dalam satu gelombang, satu gelora dengan dia. Amin saudara. Di tangan setiap saudara ada minyak. Ada yang merah itu berbicara manifestasi Roh Kudus.
dengan api, saudara, seperti api. Api akan menghanguskan semua yang bukan daripada Tuhan, menghanguskan semua kegelapan. Amin. Melalui hidup saudara dan saya, waktu saat kita bergerak bersama dengan rohnya, maka yang ajaib pasti terjadi, saudara. Tidak ada satupun yang bisa menghadang setiap kita. Amin. Ada kuasa Tuhan, ada prosperity, ada semua yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Ada yang berwarna biru, itu manifestasi daripada air, di mana membawa kesembuhan, membawa yang namanya kesegaran buat setiap kita. Kemudian yang putih, saudara, ini adalah berbicara tentang mighty wind, ya, angin Roh Kudus. Waktu saat Roh Kudus bergerak, saudara, dengan angin Roh Kudus. Saudara lihat, waktu saat terjadi hari Pentakosta yang pertama, ada api, lidah-lidah api disertai dengan angin, di mana saat itu disapu bersih semua, dan setiap orang di sana mengalami baptisan Roh Kudus. Dan kita merindukan terjadi pintu gerbang Roh Kudus terbuka sekali lagi, yang lebih dahsyat, lebih ajaib. Apa yang dikatakan janji Tuhan Yoel 2:28 itu harus terjadi. Amin, saudara. Pentakosta ketiga kita harapkan dan rindukan, dan kita ada di dalamnya untuk kita sama-sama bergerak. Haleluya. Yuk saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya minta teman-teman